Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi hari ini saya ucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mampir dan mau nonton video saya sampai di sini. Jadi kali ini saya dapat sedikit pembahasan dari pengalaman saya pribadi, yaitu lebih efektivitas mana antara doa dan sugestivitas. Nah, jadi gini. Efektif mana doa atau sugesti. Teman-teman semua, sebenarnya antara doa dan sugesti ini memiliki kesamaan yang benar-benar sama, hanya istilah-istilah saja yang sedikit berbeda, sehingganya banyak orang yang memahami dengan cara pandang yang berbeda pula terhadap keduanya gitu. Jadi kalau kita bahas tentang doa ini adalah proses di mana seorang makhluk ini anggap aja makhluk ini dia meminta kepada sang Rabbi, dia meminta kepada Rabbnya. Kenapa? Karena makhluk ini dia merasa lemah sehingga dia harus meminta kepada sang Khalik. Sang Khalik itu adalah yang menciptakan makhluk, yang dia yang maha kuat, yang menguasai, dan dia juga yang mengabulkan permohonan-permohonan untuk melindungi sang makhluk ini. Maka sang makhluk itu harus mampu berdoa kepada sang Khalik, sehingganya kalau makhluk ini merasa lemah, dia harus meminta kepada yang kuat. Yang kuat siapa? Yaitu sang Khalik yang tidak ada mati-matinya dan tidak akan pernah hancur, dan dia sifatnya abadi atau abadan. Nah, jadi teman-teman semua, di sini sang Khalik memerintahkan kepada makhluk di surat ke-40 ayat ke-60, kemudian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Jadi di ayat 40 ayat 60 ini Allah mengatakan kepada sang makhluk itu, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kata Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan hendaklah kamu itu berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan kepadamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan kalau kamu menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau menyembahku, maka akan aku berikan kamu azab yang sangat menghinakan. Kalau kita hidup tanpa doa, hidup tanpa membutuhkan Tuhan, merasa bisa sendiri, maka Allah akan menurunkan siksanya. Baik siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Jadi ada dua konsepsinya di sini. Siksaan kita kalau kita sombong itu identik bukan untuk karena merendahkan orang. Sombong itu ketika dipanggil ayat-ayat Allah, kita nggak mau. Innalladzina amanu, orang ciri-ciri orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah itu Allahu Akbar, mereka wajilat qulubuhum, bergetar hatinya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang ketika dipanggil ayat-ayat Allah, mereka nggak mau, mereka menolak, mereka mendustakan. Nah, itu yang disebutkan sebagai sombong terhadap Allah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari ayat ini, Allah memerintahkan kepada makhluknya bahwa berdoalah kepadaku karena kamu itu lemah sifatnya. Kalau kamu lemah berarti membutuhkan yang kuat, maka memohonlah kepadaku, kata Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, maka akan aku kabulkan apa yang kamu minta tadi. Gitu. Ditegaskan lagi di surat 2 Al-Baqarah 196 ini. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, ani fa'ini qarib, katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Nah, tinggal kedekatan Allah itu sedekat apa? Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan dekatnya itu melebihi dari urat nadi kamu. Nah, ini urat nadi kita tuh seperti ini, yang udah denyutin. Dekatnya melebihi dekatnya itu. Berarti Allah itu bukan ada di diri kita, tapi dia ada meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Gitu. Nah, jadi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat dan sangat dekat. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Perbuatan baik apa yang kamu lakukan, maksiat apa yang kamu lakukan. Allah tahu semuanya, kendati pun kamu berada di lubang semut. Kata Allah, uji buda'wan tadai izadan, dan aku kabulkan yang berdoa kepadaku. Aku kabulkan orang-orang yang memohon kepadaku apabila mereka memohon. Jadi konsep untuk pengabulan doa itu butuh yang namanya kita meminta terlebih dahulu. Bukan berarti Allah udah tahu gua nih, terus gua nggak mau minta lagi. Itu enggak, itu salah juga. Kalau memang Allah tuh tahu, kita harus membuat afirmasi itu penegasan dari aktivitas atau masalah atau problematika yang kita lakukan. Misalnya ada problem kita keuangan, tegasin lagi walaupun Allah tahu kalau kita tuh ada masalah keuangan. Jadi kita harus ngucapin, ya Allah,
Ya Allah ya Mughni, ya Allah ya Magni, ya Allah ya Ghani, ya Allah yang memberikan rezeki, kelapangan jiwa, berikanlah aku kebaikan, lapangkanlah rezekiku, hidupku. Nah, jadi doa itu walaupun Allah udah tahu, kita pun harus mengucapkan dengan lisan juga gitu. Nah, ada syaratnya untuk pengabulan doa itu. Kata Allah di ayat ini, syarat untuk pengabulan doa yang pertama adalah, saya hapus dulu ini ya. Syarat untuk pengabulan doa, satu kata Allah, falyastajibuli. Kamu harus melaksanakan dulu. Kamu harus ibadah dulu, mengikuti perintah Allah. Perintah Allah itu ada banyak, mulai dari sholat, zakat, infak, sedekah, terus berbuat baik, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, menyembah Allah, mengelakkan tuhan-tuhan selain Allah. Ya artinya mengikuti perintah Allah. Yang kedua, walladzina yu'minu bih, dan hendaklah kamu itu ketika kamu berdoa dengan doa yang kamu keluarkan dengan lisanmu, kamu itu meyakini doa tersebut bahwa doa itu akan dikabulkan. Ketika kita yakin, yang kedua yakin, meyakini hal tersebut dengan keimanan yang kuat, maka di sinilah insya Allah keajaiban akan terjadi. Tapi ketika kita doa gue nggak dikabul, ya di situ nggak akan dikabul. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Sekali kita ngomong doa gue pasti dikabul, insya Allah. Tinggal tunggu kapan dan tanggal mainnya aja. Kalau kitanya udah doa gue nggak bakal dikabul, ya nggak bakal terkabul. Jadi kata Rasulullah pun, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya prasangkakan kepada Allah itu akan dikabulkan. Tapi kalau dia bersangka nggak dikabul, ya nggak dikabulkan. Jadi batal gitu. Saya harap teman-teman semua menonton video tentang Discreet itu dari Ron the Brand, dan nonton aja videonya, nanti akan saya jelaskan tentang konsepsi doa bagaimana. Ya. Jadi yang kedua adalah kan falyastajibuli walladzina la'allahum yarshudun. Nah, nanti kamu akan mendapatkan keajaiban. Dari mana konsep keajaiban ini? Dari keyakinan tadi. Dari mana keyakinan ini hadir? Dari mengikuti perintah atau ibadah. Oke, teman-teman. Paham ya sampai sini? Ternyata konsep untuk pengabulan doa itu terletak pada keyakinan atau vibrasi hatinya dia untuk mengirimkan pesan-pesan ke alam semesta. Sehingganya dari terkabulnya doa tersebut, dia mampu untuk menciptakan keajaiban atau memanifestasikan keajaiban tersebut. Oke, teman-teman, lanjut ke part 2, yaitu tentang sugestivitas antara doa dan sugesti, itu mana yang paling efektif. Terima kasih.